Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana AI berperan dalam pemerintahan modern beserta risiko-risikonya, contoh kasus nyata di Indonesia dan solusinya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farandiski Saputra dengan NPM 2401010102079. Oke, kita di slide selanjutnya. Apa itu AI dan perannya dalam pemerintahan? Sebelum itu kita perlu paham dulu apa sih AI itu. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan mengambil keputusan. Jadi, AI ini mengolah data yang sangat besar, menemukan pola, dan menghasilkan insight yang berguna. Lalu, AI juga mempunyai peran krusial dalam transformasi pemerintahan modern, terutama di Indonesia. AI membantu otomasi tugas rutin seperti pemrosesan dokumen dan analisis data besar untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Contohnya, AI dipakai untuk chatbot pelayanan publik yang beroperasi 24/7, terus analisis kebijakan, mendeteksi penipuan, sampai prediksi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, sesuai Strategi Nasional Kecerdasan AI atau Starnas KA 2020-2045, AI mendukung reformasi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, meningkatkan interoperabilitas sistem pemerintah, dan mendukung sektor prioritas seperti kesehatan, kota pintar, dan keamanan pangan. AI bikin pemerintah lebih responsif, data-driven, dan inklusif, dengan potensi kontribusi hingga 366 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2030. Selanjutnya adalah risiko governansi digital. Penggunaan AI dalam governansi digital juga membawa risiko signifikan yang bisa mengancam keadilan, keamanan, dan kepercayaan publik. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Pengumpulan data besar untuk AI meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, bias algoritma data pelatihan yang tidak representatif bisa menghasilkan keputusan diskriminatif, misalnya dalam perekrutan atau penegakan hukum. Lalu yang ketiga, kesenjangan digital, akses yang tidak merata memperlebar jurang antara wilayah urban dan rural. Lalu yang kelima, penyalahgunaan atau deepfake atau disinformasi ini juga termasuk yang mengakibatkan hoax pemilu atau cybercrime. Di Indonesia sendiri ada peningkatan 1.550% kasus deepfake dari 2022 sampai ke 2023. Dan yang terakhir, pengangguran dan ketergantungan berlebih. Otomasi bisa menggantikan pekerjaan manusia plus risiko kalau sistem error, tapi kita terlalu bergantung pada AI. Semua risiko ini menuntut regulasi yang kuat untuk mencegah eksploitasi. Lalu di slide selanjutnya adalah contoh kasus positif di Indonesia. Ada beberapa kasus positif di Indonesia yang menunjukkan potensi AI. Yang pertama adalah sistem tilang elektronik atau bisa disebut ETLE. Sistem ini pakai AI untuk mengenalkan plat nomor dan deteksi pelanggaran lalu lintas otomatis. Ini meningkatkan pengawasan dan keamanan di jalan. Lalu yang kedua adalah chatbot dan platform SPBE untuk pelayanan publik. Berbagai instansi daerah sudah memakai ini untuk otomasi administrasi jadi lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, pemantauan COVID-19 juga dulu memakai analisis grafik untuk tracking kontak plus aplikasi AI di Smart City untuk optimalisasi layanan publik. Dan yang kedua adalah contoh kasus negatif atau tantangan dari
AI ini sendiri. Pertama, peningkatan kasus deepfake yang drastis di Indonesia. Kasus deepfake meningkat 1.550% dari 2022 ke 2023. Ini dipakai untuk penipuan, pencatutan wajah tokoh publik untuk hoax atau scam keuangan, bahkan memanipulasi politik. Yang kedua, peningkatan disinformasi yang mengaruhi opini publik dan stabilisasi demokrasi. AI bisa dipakai untuk menyebarkan informasi palsu secara masif dan cepat, manipulasi narasi, bahkan menggoyang kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah masyarakat dan merusak fondasi demokrasi kita. Lalu yang ketiga, bias dalam sistem biometrik atau pengambilan keputusan. Meskipun belum banyak kasus yang ke publik, ini menjadi kekhawatiran etika yang serius. Algoritma yang bias bisa diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Lalu menuju ke solusinya dan strateginya. Untuk mengelola semua ini, Indonesia sudah mempunyai fondasi melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau Stranas KA 2020 sampai 2045. Strategi ini fokus pada 5 hal, yaitu etika, talenta, infrastruktur, riset, dan bidang prioritas seperti kesehatan, reformasi demokrasi, pendidikan, kota pintar, dan keamanan pangan. Untuk regulasi, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran etika AI dari Kominfo. Ini mengatur tentang audit algoritma dan klasifikasi risiko AI, mirip seperti AI Act di Eropa. Strategi ini diperbarui untuk mengikuti perkembangan terkini jadi adaptif dengan situasi global dan lokal. Di slide selanjutnya, solusi kedua adalah pengembangan talenta dan literasi digital. Pemerintah mempunyai program Digital Talent Scholarship dan literasi digital nasional untuk melatih ASN dan masyarakat. Targetnya ambisius, 500.000 talenta digital per tahun. Ini mencakup training untuk ASN supaya mereka paham teknologi AI. Literasi untuk masyarakat umum supaya bisa memakai dan memahami AI, dan kolaborasi quad helix antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur dan integrasi data. Pemerintah lagi membangun pusat data nasional dan integrasi lintas sektor via SPBE supaya semua sistem pemerintah bisa saling terhubung dan berbagi data secara aman. Ada kolaborasi quad helix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, plus kerjasama dengan BRIN dan Korika untuk riset dan inovasi. Yang penting juga adalah evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan implementasi AI ini berjalan sesuai target dan etika yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah pendekatan berbasis risiko dengan AI yang human centric. Artinya kita harus proaktif identifikasi bias dan diskriminasi dalam algoritma sebelum sistem dideploy. Privasi data harus dijaga ketat. AI harus inklusif, tidak boleh ada kelompok yang tertinggal dan diskriminasi. Transparansi algoritma juga penting. Masyarakat berhak tahu kenapa AI ambil keputusan tertentu. Dan yang paling penting, akuntabilitas harus jelas. Kalau ada kesalahan atau penyalahgunaan, siapa yang bertanggung jawab harus jelas. Tidak boleh dibiarkan begitu saja atau kabur. Yang terakhir, lalu kesimpulan. AI mempunyai peluang yang sangat besar untuk transformasi pemerintahan. Bisa bikin efisiensi naik, lalu layanan publik lebih baik, dan keputusan berbasis data bukan asumsi. Tapi ada risiko serius yang harus dikelola, seperti privasi dan keamanan data, bias algoritma yang bisa diskriminatif, kesenjangan digital yang memperlebar gap sosial, dan penyalahgunaan untuk hal-hal negatif seperti deepfake. Solusinya harus holistik dan komprehensif. Indonesia sudah mempunyai Stranas KA 2024 sampai 2025 yang fokus pada regulasi kuat,
pengembangan talenta dan literasi, pembangunan infrastruktur, dan pendekatan etika dengan monitoring ketat. Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa memaksimalkan manfaat AI sambil meminimalkan risiko menuju Indonesia Emas 2045 yang digital dan beretika. Sekian dan terima kasih. Ada kata-kata yaitu teknologi adalah alat, bagaimana kita menggunakannya lah yang menentukan dampaknya. Sekian dari saya tentang tantangan governance digital di era AI. Intinya AI itu powerful banget, tapi harus dikelola dengan bijak supaya benefitnya bisa dirasakan semua orang tanpa mengorbankan hak-hak kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.